Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti bisa disebut hari info. Dan untuk subuh ini saya akan membahas kembali masalah kasus Subang, yaitu kasus pembunuhan ibu dan anak yang kedua korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Kita ketahui bahwa sampai saat ini kasus Subang masih berjalan dan sudah menghasilkan vonis yaitu untuk terpidana Yosef Hidayah dengan 20 tahun penjara dan juga Ramdhanu dengan 4 tahun penjara. Juga ada tersangka lain yaitu Ibu Mimin dan Arigi dan juga Abi yang sudah jadi terdakwa. Abi sekarang lagi proses persidangan di mana Abi didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan pasal 340 Junto 5556. Nah, tentu ini adalah berkaitan dengan kasus berencana sebagai penyerta. Bukan pelaku utama, tapi sebagai penyerta. Kalau kita lihat di vonisnya untuk Pak Yosef Hidayah sebagai terpidana yang dinyatakan sebagai pelaku utama di sana, 20 tahun. Sempat memberikan reaksi-reaksi di putusan hakim ini. Ya. Kenapa? Karena di sana disampaikan oleh hakim bahwa tidak ada yang meringankan dan banyaknya memberatkan, hanya satu yang meringankan karena yang bersangkutan atau Pak Yosef tidak pernah terlibat dalam pidana sebelumnya. Itu yang meringankan. Yang lainnya memberatkan. Ya, wow, udahlah banyak pasalnya berat sebenarnya. Tetapi hanya 20 tahun memang ini jadi permasalahan juga. Permasalahan di sebagian masyarakat yang menanyakan, kenapa kok cuma 20 tahun? Kenapa tidak hukuman mati? Kenapa paling ini seumur hidup? Kenapa? Karena dua korban loh. Dua korban dihabisi dan orang terdekat. Ini kan kenapa jadi 20 tahun? Jadi suatu pertanyaan ini. Ada yang sampai mengatakan ya itu yang namanya juga pandangan masyarakat ya. Wah, jangan-jangan hakimnya masuk angin gitu ya. Ya, kita tidak tahu. Ini kan hanya apa namanya? Hanya ungkapan-ungkapan daripada masyarakat ya, sebagian masyarakat yang menyatakan ketidakpuasan dengan vonis yang diberikan kepada Yosef Hidayah. Ya, seperti itu. Nah, itu pada saat itu beberapa hakimnya pada saat itu setelah beberapa vonis kemudian terjadi pergantian, dimutasikan kalau nggak salah ke Cirebon atau ke Indramayu, saya lupa lagi ya. Nah, sekarang hakimnya berganti dengan salah ibu ya, seorang wanita. Dan kalau kita lihat di persidangan itu begitu tegas dan berani, tidak sedikit ya, ibu hakim itu banyak sekali mengetukkan palunya untuk supaya lebih tertib lagi di persidangan. Beberapa kali ketuk palu dan tidak pandang bulu kalau ada dikatakan disaksi salah ditegur, termasuk juga di penasihat hukum ya ditegur juga. Ini berani. Nah, mudah-mudahan keberanian yang diperlihatkan oleh hakim yang mulia ya Ibu, mudah-mudahan sekali lagi ini akan memberikan vonis yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan, tentunya hasil daripada fakta persidangan, memberikan vonis yang sejujur-jujurnya. Maka kalau kita lihat daripada itu, maka kita boleh dong masyarakat yang selama ini mengawal kasus Subang, ya netizen yang mengawal kasus Subang, juga para pengamat, juga para YouTuber dan media-media lain juga pengen, boleh dong kalau misalkan sebuah pertanyaan dan pertanyaan itu adalah apa kira-kira vonis hakim nanti pada saat selesai persidangan. Sebuah pertanyaan, mengkira-kirakan, kira-kira
Apa sih vonis hakim untuk saudara Abi Aulia ini? Kita ketahui Abi Aulia ya disebutkan oleh Ramdhanu di dalam suatu BAP ya di tanggal 19 September. Ramdhanu mengakui bahwa dia sebagai salah satu pelaku, juga menyebutkan pelaku yang lain di tanggal 19 September ya malam hari, dan itulah awal daripada semakin terbukanya kasus Subang. Pak Yosef Hidayah tadi kita ketahui 20 tahun. Bagaimana dengan Abi nanti? Sebuah pertanyaan. Apakah akan bebas? Apakah akan dihukum? Kalau misalkan dihukum, berapa tahun kira-kira hukumannya? Pasal yang dituntut atau didakwakan oleh jaksa adalah 340 Junto 5556 penyerta. Kalau 340-nya ada perencanaan. Ya. Apakah akan lebih kurang atau akankah lebih rendah dari vonis terhadap Pak Yosef, yaitu 20 tahun, atau lebih akan kurang dari 20 tahun? Kalau kurang, kira-kira berapa? Nah, ini silakan dijawab. Barangkali di antara netizen ada yang paham dengan masalah hukum tentunya ya. Kira-kira mungkin nggak nih pertanyaannya ya, lebih berat dari Pak Yosef? Nggak mungkin Bang Fred, kan Pak Yosef pelaku utama. Ini sekali lagi, materinya jika dihukum ya. Tadi kan pertanyaannya, apakah akan bebas, apakah akan dihukum? Kalau misalkan dihukum, berapa tahun penjara? Nah, ini kita lagi ngebahas kalau dihukum ya. Lagi ngebahas kalau dihukum. Apakah akan lebih rendah dari Pak Yosef 20 tahun penjara untuk Abi? Kalau lebih rendah, kira-kira berapa tahun? Nah, silakan. Tadi pertanyaan yang saya kembalikan lagi. Apakah akan mungkin tidak kalau lebih tinggi dari Pak Yosef? Nah, ini dia. Pertanyaan gila ini sebenarnya ya. Apakah mungkin lebih besar dari Pak Yosef? Ya tadi, wah nggak mungkin Bang Fred. Pak Yosef pelaku utama, Abi kan bukan pelaku utama. Abi kan penyerta, memang perencanaannya mungkin sama. Ya itu kan, ya dakwaan, kembali lagi ke dakwaan dan fakta persidangan. Bang Fred, kenapa sih kok menanyakan apakah mungkin lebih tinggi dari Pak Yosef ataukah sama dengan Pak Yosef? Kalau secara logika harusnya lebih rendah dari Pak Yosef karena juntonya 5556 penyerta, bukan pelaku utama. Harusnya secara logika memang harus demikian, lebih rendah dari Pak Yosef, di bawah 20. Dan tidak mungkin sama dengan Pak Yosef. Dan tadi pertanyaan, apakah mungkin sama 20 tahun ataukah lebih? Kenapa dipertanyakan itu? Sekali lagi, hakim sekarang berbeda. Apakah hakim yang mulia, majelis hakim di sekarang ini yang dipimpin oleh seorang wanita yang kita lihat begitu tegas, mohon maaf, begitu tegas. Apakah akan menghasilkan vonis yang cukup tegas? Jujur, sebagian masyarakat meragukan putusan hakim yang memvonis Pak Yosef. Sebagian, sekali lagi, sebagian masyarakat. Dengan 20 tahun, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tidak ada yang meringankan dan banyak yang memberatkan perencanaan, tapi 20 tahun. Sehingga ada pertanyaan, apakah mungkin masuk angin hakimnya? Sebuah pertanyaan itu ya. Sebuah pertanyaan.
Bagaimana dengan Abi? Dengan kepemimpinan hakim yang baru. Menarik sebenarnya ini. Ini yang akan kita tunggu. Andaikan, sekali lagi, ya andaikan memang kita berharap, sekali lagi buat andaikan, kita berharap bahwa hakim yang hari ini, yang sekarang ini, betul-betul bisa mengemban amanat yang sangat sangat berat memang ya untuk memutuskan. Sekali lagi mudah-mudahan tidak ada, ya punya seadil-adilnya saja lah. Kita berharap ya. Kita bukan berarti mengatakan bahwa yang kemarin tidak adil, tidak. Tetapi hanya memang kita sebagian dugaan masyarakat ada ketidakpuasan gitu. Karena itu pun sempat disampaikan oleh pengacara yang bersangkutan di pasca persidangan, pasca pos persidangan, kan sempat mengatakan ya PH-nya dulu ya. Nah sekali lagi ya, apalagi kemarin Pak Yosef sempat ngomong juga ya, bagaimana dengan Abi? 9 tahun kah? Pertama dulu, bebas kah? 9 tahun kah? 15 tahun kah? Atau sama 20 tahun? Atau lebih dari 20 tahun? Ataukah seumur hidup? Sebuah pertanyaan yang akan menjadikan kepenasaran masyarakat, terutama pengawal kasus Subang. Ya, jelas loh itu. Tapi kan permasalahannya tidak ada yang berteriak. Yang berteriak malah PH-nya dulu awal-awal. Ya, sempat mengatakan masalah hakimnya begini kan gitu ya. Coba lihat flashback bagaimana pernyataan Pak Rohman Hidayat pada saat pasca persidangan. Mengatakan apa di sana? Di depan para media kan. Masalah vonis 20 tahun itu. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kepemimpinan yang sekarang ini, mudah-mudahan lah ya. Sekali lagi kita berharap memang betul-betul ada keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan. Kalau memang tidak bersalah, ya tidak bersalah. Bebaskan. Kalau memang tidak bersalah. Ya kalau bersalah, kasihlah vonis yang seadil-adilnya. Pasal sesuai dengan pasal tuntutan. Dakwaan 340. 340 itu luar biasa sebenarnya. Kalau tidak ada pengakuan. Ya, sekali lagi silakan rekan sahabat cermati semuanya itu. Dengan pergantian hakim itu kenapa sehingga kemudian vonis Pak Yosef 20 tahun, bagaimana dengan Abi sekarang. Ya demikian materi subuh ini, kita terus ikuti dan kawal saksi siapa lagi nanti yang akan dihadirkan ya, apakah ada saksi-saksi ADC yang dari kuasa hukum apa yang meringankan Abi nantinya. Ya sebenarnya yang kemarin juga meringankan Abi semua, tetapi kan pertanyaan-pertanyaan lebih fokus kepada Pak Yosef yang kemarin itu. Semangat terus kawal kasus Subang sampai terbuka sebuka-bukanya. Assalamualaikum.